Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Isep Konia Abdul Kohar dengan NPM D2 2001-651 dan Yolanda Wijaya dengan NPM D2 2001-781. Kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen perencanaan dan peramalan keuangan, mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Paji SEMAK. Di sini saya sebagai moderator dan penyampai materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Yolanda Wijaya. Dipersilahkan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu A. Pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan adalah suatu proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaiannya. Perencanaan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Hal ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras, intensif, dan tekun, terlibat secara langsung dalam mencapai tujuan, perilaku yang terarah, dan memikirkan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan, strategi pekerjaan. Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan atau planning dan peramalan atau forecasting merupakan dua hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang, sedangkan peramalan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan dihubungkan dengan pengelolaan, how to manage, planning, implementation, dan evaluation. Menurut Stephen A. Ross dan kawan-kawan, bahwa masing-masing model perencanaan keuangan dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, tetapi hampir semuanya akan memiliki unsur-unsur seperti yang pertama yaitu ramalan penjualan dan yang kedua yaitu laporan keuangan pro forma. Baik, yang selanjutnya yaitu B. Pengertian peramalan keuangan. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dilakukan pada saat sekarang. Harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu harus diingat bahwa di masa yang akan datang, kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi yang ada di masa lalu. A. Peramalan penjualan atau sales forecasting. Semua perencanaan keuangan membutuhkan peramalan penjualan karena penjualan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan di masa mendatang karena dipengaruhi oleh yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi, yang kedua pola konsumsi masyarakat yang terkadang berubah, yang ketiga perkembangan teknologi, dan yang keempat yaitu perubahan regulasi. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Yang pertama yaitu judgment method atau metode berdasarkan pendapat, yaitu seperti pendapat salesman, pendapat manajer penjualan, pendapat ahli atau akademisi, dan pendapat survei konsumen. Yang kedua yaitu metode statistika, misalnya garis tren matematis, metode moment, dan metode last square. Yang ketiga yaitu metode khusus, analisis industri, analisis produk line, dan analisis market share. B. Peramalan penjualan. Metode trend moment. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meramalkan penjualan adalah metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Untuk membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX, A dan B dicari dengan persamaan sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan
A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, dan N banyaknya amatan. Contoh soal. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan minuman air galon ingin membuat forecast penjualan untuk beberapa tahun mendatang. Data penjualan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Tahun 2001, penjualan yaitu 130.000, 2002 145.000, 2003 150.000, 2004 165.000, dan 2005 170.000. Hitunglah forecast penjualan beberapa tahun ke depan dengan metode trend moment. Baik, langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama tahun 2001 Y-nya sebesar 130.000, X-nya 0, X kuadratnya 0, dan XY-nya 0. Tahun 2002 Y-nya sebesar 145.000, X-nya 1, X kuadratnya 1, dan XY-nya yaitu 145.000. Tahun 2003 Y-nya sebesar 150.000, X-nya 2, X kuadratnya 4, dan XY-nya yaitu 300.000. Tahun 2004 Y-nya sebesar 165.000, X-nya 3, X kuadratnya 9, dan XY-nya yaitu 495.000. Tahun 2005 Y-nya sebesar 170.000, X-nya 4, X kuadratnya 16, dan XY-nya yaitu 680.000. Total Y-nya yaitu 760.000, total X yaitu 10, total X kuadrat yaitu 30, dan total XY yaitu 1.620.000. Langsung saja ke persamaannya, yaitu yang pertama sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, yaitu dimana hasil dari sigma Y sebesar 765.000, N-nya yaitu 5, dan sigma X-nya yaitu 10. Yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Hasil dari sigma XY-nya yaitu 1.620.000, hasil dari sigma X yaitu 10, dan hasil dari sigma X kuadrat yaitu 30. Sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Hasil dari sigma Y yaitu 760.000, hasil dari N yaitu 5, dan hasil dari sigma X yaitu 10. Yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, dimana sigma XY-nya yaitu 1.620.000, sigma X-nya 10, dan sigma X kuadratnya yaitu 30. Dijawab yaitu 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B dikali 2. 760.000 dikali 2 yaitu 1.520.000, 5A dikali 2 yaitu 10A, dan 10B dikali 2 yaitu 20B. Yang kedua yaitu 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B dikali 1. 1.620.000 dikali 1 hasilnya 1.620.000, 10A dikali 1 hasilnya 10A, dan 30B dikali 1 hasilnya 30B. Jadi yaitu hasilnya 1.520.000 dikurangi 1.620.000 hasilnya negatif 100.000. 10A dikurangi 10A yaitu habis, dan 20B dikurangi 30B hasilnya negatif 10B. Jadi hasil B-nya yaitu 10.000. Substitusinya 760 sama dengan 5A ditambah 10B. 760.000 sama dengan 5A ditambah 10, B-nya yaitu 10.000. 760 sama dengan 5A ditambah 100.000. 760 dikurangi 100 hasilnya 660. 660 sama dengan 5A.
A sama dengan 132. 132 didapat dari 660 dibagi 5. Jadi Y-nya yaitu 132 ditambah 10.000 X. Forecast tahun berikutnya yaitu tahun 2005. Perhitungannya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 0, yaitu hasilnya 132.000. 2006 perhitungannya Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 1, yaitu hasilnya 142.000. Tahun 2007 perhitungannya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 2, yaitu 152.000. Tahun 2008 perhitungannya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 3, yaitu 162.000. Tahun 2009 perhitungannya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 4, yaitu 172.000. Tahun 2010 perhitungannya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 5, yaitu 182.000. Dan tahun 2011 perhitungannya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 6, yaitu 192. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 1.134.000. C. Peramalan laporan keuangan. Peramalan atau proyeksi laporan keuangan merupakan bentuk dari perencanaan keuangan. Peramalan atau proyeksi akan memudahkan perusahaan melihat apa yang terjadi beberapa tahun yang akan datang. Jenis dimensi proyeksi. A. Waktu. Waktu ini kebagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, jangka pendek, dan yang kedua, jangka panjang. Jangka pendek yaitu 1 tahun atau kurang. Jadi, waktu jangka pendek maksimalnya yaitu 1 tahun, tidak boleh kurang dari 1 tahun. 2. Waktu jangka panjang. Waktu jangka panjang yaitu 2 tahun atau lebih. Jadi, waktu jangka panjang minimalnya yaitu harus 2 tahun. B. Satuan proyeksi. Satuan proyeksi kebagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, proyeksi untuk tiap unit atau bagian organisasi. Yang kedua, proyeksi untuk setiap spesifik proyek. Yang ketiga, proyeksi total perusahaan atau total proyek. C. Bentuk laporan perencanaan dan peramalan keuangan. A. Laporan keuangan pro forma. Laporan keuangan pro forma atau laporan keuangan proyeksi adalah laporan keuangan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya selama periode atau tahun tertentu. Walaupun laporan keuangan pro forma pada suatu periode estimasi tidak dapat menunjukkan angka yang sebenarnya, namun merupakan suatu alat yang penting untuk manajer keuangan. Adapun beberapa tujuannya, yang pertama, menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target perusahaan dan harapan investor. Kedua, membantu mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi yang diusulkan. Dan yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Untuk meramalkan laporan keuangan, ada beberapa metode yang digunakan. Di antaranya, yang pertama, metode rasio konstan. Asumsi bahwa rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Yang kedua, metode regresi linier, mencari hubungan regresi variabel dependen atau semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan dengan variabel independen atau tingkat penjualan dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Dan yang ketiga, metode persentase penjualan,
menyatakan setiap jumlah pos-pos di dalam laporan keuangan sebagai persentase penjualan. Untuk menggunakan metode persentase penjualan, maka kita perlu mengidentifikasi pos-pos atau rekening-rekening yang berubah apabila penjualan berubah, dan mengidentifikasi kebijakan keuangan yang dianut perusahaan. Dalam menyusun laporan keuangan pro forma, kita menggunakan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi tersebut merupakan kondisi prasyarat. Tanpa asumsi-asumsi, maka kita akan sulit karena terlalu banyak kemungkinan yang dapat muncul. Untuk menetapkan asumsi, yang pertama, analisis data historis. Yang kedua, meminta ahli menetapkan asumsi. Dan yang ketiga, mendasarkan pada perekonomian global. Contoh soal, PT ABC selama 5 tahun terakhir rata-rata penjualan per tahun yaitu Rp 100 juta. Dan perusahaan merencanakan bahwa penjualan tahun 2003 tetap sama. Angka-angka rasio rata-rata masa lampau yang ingin dipertahankan adalah: pertama, perputaran kas sama dengan 30 kali. 2. Perputaran piutang sama dengan 30 kali. 3. Perputaran persediaan sama dengan 15 kali. 4. Perputaran aktiva sama dengan 5 kali. 5. Rasio hutang jangka panjang dengan aktiva sama dengan 25%. 6. Rasio modal dengan aktiva tetap sama dengan 250%. 7. Rasio biaya penjualan dengan penjualan sama dengan 5%. 8. Operating ratio sama dengan 90%. 9. Pajak pendapatan sama dengan 90%. 10. Gross profit sama dengan 40%. Neraca awal tahun 2014 adalah PT ABC neraca per 1 Januari 2013. Kas 2.500.000. Piutang 2.500.000. Persediaan 5 juta. Aktiva tetap 10 juta. Kas tambah piutang tambah persediaan tambah aktiva tetap sama dengan jumlahnya yaitu 20 juta. Hutang lancar 2.500.000. Obligasi 5.500.000. Modal 12 juta. Hutang lancar tambah obligasi tambah modal jumlahnya yaitu 20 juta. Buatlah: A. Neraca laporan keuangan pro forma. B. Laporan laba rugi pro forma. Penyelesaian. 1. Perputaran kas 30 kali. Kas awal tahun sama dengan 2.500.000. Kas rata-rata sama dengan 1/30 dikali 100 juta. 100 juta ini diperoleh dari rata-rata penjualan per tahun sama dengan 3.333.333 sama dengan 2.500.000 tambah X dibagi 2 sama dengan 3.333.333. Kas akhir tahun sama dengan 4.166.666. 2. Perputaran piutang 30 kali. Piutang awal tahun sama dengan 2.500.000. Piutang rata-rata sama dengan 1/30 dikali 100 juta sama dengan 3.333.333 sama dengan 2.500.000 ditambah X dibagi 2 sama dengan 3.333.333. Piutang akhir tahun sama dengan 4.166.666. 3. Perputaran persediaan 15 kali. Persediaan awal tahun
sama dengan 5 juta. Persediaan rata-rata sama dengan 1/15 dikali 100 juta sama dengan 6.666.666 sama dengan 1.500.000 ditambah X dibagi 2 sama dengan 6.666.666 sama dengan 13.333.333 dikurangi 5 juta persediaan awal tahun, persediaan akhir tahun sama dengan 8.333.332. 4. Perputaran aktiva 5 kali. Aktiva awal tahun sama dengan 20 juta sama dengan 1/5 dikali 100 juta sama dengan 20 juta sama dengan 20 juta ditambah X dibagi 2 sama dengan 20 juta sama dengan 40 juta dikurangi 20 juta. Aktiva akhir tahunnya sama dengan 20 juta. Aktiva tetap 20 juta dikurangi 4.166.666 tambah 4.166.666 tambah 8.333.332 sama dengan 20 juta dikurangi 16.666.664 sama dengan 3.333.336. 5. Rasio hutang jangka panjang dengan aktiva sama dengan 25%. Hutang jangka panjang sama dengan 1/4 dikali 20 juta sama dengan 5 juta. 6. Rasio modal dengan aktiva sama dengan 250%. Modal 2,5 dikali 3.333.336 sama dengan 8.333.40. 7. Rasio biaya penjualan dengan penjualan sama dengan 5%. Biaya penjualan sama dengan 5% atau 0,05 dikali 100 juta sama dengan 5 juta. 8. Operating ratio gross profit margin sama dengan 40%. Laba kotor sama dengan 40% atau 0,04 dikali 100 juta sama dengan 40 juta. HPP atau harga pokok penjualan sama dengan 100 juta dikurangi 40 juta. 100 juta yaitu rata-rata penjualan, 40 juta yaitu laba kotor sama dengan 60 juta. Operating ratio sama dengan 90% sama dengan HPP tambah biaya operasi dibagi penjualan sama dengan 60 juta tambah biaya operasi dibagi 90% dikali 100 juta sama dengan 90 juta dikurangi 60 juta. 90 juta yaitu penjualan dikurangi 60 juta yaitu HPP sama dengan 30 juta. Biaya administrasi umum sama dengan 30 juta dikurangi 5 juta sama dengan 25 juta. Pajak pendapatan sama dengan 90% dikali laba bersih 90% atau 0,9 dikali 10 juta sama dengan 9 juta.
Utang lancar sama dengan 20 juta dikurangi 5 juta ditambah 8.333.340 sama dengan 6.666.660. A. Laporan neraca. PT ABC laporan neraca. Aktiva kas Rp 4.166.666, 4.166.666 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari hasil jumlah akhir perputaran kas 30 kali, yaitu kas akhir tahun. Piutang Rp 4.166.666 ini diperoleh dari jumlah akhir perputaran piutang 30 kali, piutang akhir tahun. Persediaan Rp 8.333.332, 8.333.332 diperoleh dari jumlah akhir perputaran persediaan 15 kali persediaan akhir tahun. Aktiva tetap Rp 3.333.336, 3.333.336 diperoleh dari aktiva tetap. Jadi totalnya kas tambah piutang tambah persediaan tambah aktiva tetap adalah 20 juta. B. Laporan laba rugi pro forma. PT ABC laporan laba rugi pro forma. Penjualan 10 juta. HPP atau harga pokok penjualan 60 juta. HPP 60 juta ini diperoleh dari rata-rata penjualan 100 juta dikurangi laba kotor 40 juta. Jadi jumlahnya yaitu 60 juta. Laba kotor 40 juta. Biaya operasi yang pertama biaya penjualan 5 juta. Yang kedua biaya administrasi umum 25 juta. 5 juta ditambah 25 juta sama dengan 30 juta. Jadi biaya operasinya yaitu 30 juta. Laba bersih 10 juta. Laba bersih 10 juta ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari laba kotor 40 juta dikurangi biaya operasi 30 juta. Jadi hasilnya sama dengan 10 juta. Pajak pendapatan 90% 9 juta. Laba setelah pajak 1 juta. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.